Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed berencana melakukan tapering pada bulan November di tahun ini. Jerome Powell selaku gubernur The Fed menegaskan pemberlakuan tapering ini dikarenakan ekonomi Amerika Serikat sudah mulai pulih dan tidak lagi memerlukan stimulus. Belakangan pemberitaan ramai seputar rencana yang akan dilakukan oleh The Fed Federal Reserve System atau Bank Sentral Amerika Serikat dalam waktu dekat. Melansir dari bisnis, Jerome Powell selaku Gubernur Federal Reserve System menjelaskan keseriusan rencananya melakukan tapering pada bulan November ini dan diharapkan menyelesaikan prosesnya pada pertengahan tahun 2022. Jerome Powell menegaskan pemberlakuan tapering ini dikarenakan bahwa ekonomi sudah terbilang pulih dan tidak lagi memerlukan stimulus yang semula diperuntukkan untuk dukungan darurat ekonomi selama pandemi. Menghimpun dari peluang tapering sendiri ialah suatu kebijakan yang berfokus kepada pengetatan suatu kebijakan moneter serta pengurangan gradual yang dilakukan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Implementasi yang sering dilakukan ialah dengan mengurangi pembelian aset seperti obligasi atau quantitative easing dalam rangka mengurangi potensi inflasi yang tinggi. Kendati demikian, memang tak bisa dipungkiri bahwa keuntungan dari penerapan tapering ini bisa mengurangi potensi inflasi, akan tetapi ada juga dampak yang dapat ditimbulkan dari penerapan tapering ini. Lantas apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari kebijakan tapering off? Akankah Indonesia juga akan terkena dampaknya? Saksikan pembahasan lengkapnya dalam IDX First Session Closing. Ya pemirsa, kalau kemarin kita udah bahas nih soal kenaikan harga CPO yang akhirnya juga ikut mengerek kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Nah, kali ini saya mau bahas soal tapering off. Sebenarnya tapering off itu apa sih dan adakah dampak dari tapering off ini terhadap ekonomi dan juga pasar modal Indonesia? Kita bahas lengkapnya di siang hari ini pemirsa. Mungkin sebelum saya membahas lebih jauh lagi soal tapering off, saya mau kasih sedikit gambaran atau analogi nih biar pemirsa IDX Channel ini lebih paham soal tapering off. Jadi kira-kira gini pemirsa, ketika Anda berada di bangku sekolah ya, di SD, SMP, SMA atau bahkan di bangku kuliah, mungkin orang tua Anda gitu ya, mama papa masih kasih uang jajan atau uang saku karena mungkin Anda belum bisa bekerja atau belum bisa menghasilkan gaji gitu pemirsa, karena fokusnya hanya belajar saja. Nah, jadi kalau mau jajan, mau nongkrong, mau nonton itu harus tunggu uang jajan atau uang saku dulu nih dari mama papa. Tapi beda halnya ketika Anda sudah mulai masuk ke dunia kerja, sudah punya gaji, sudah punya penghasilan, dan kebanyakan orang tua sih udah nggak ngasih lagi ya uang saku ataupun uang jajan karena orang tua ini menganggap si anak tersebut sudah mampu dalam sisi finansial. Jadi ngapain mama papanya ngasih uang jajan lagi kalau anaknya ini dinilai ekonominya udah oke atau mungkin dari sisi finansialnya juga udah oke. Gak usah kasih uang jajan atau uang saku lagi. Nah, itulah kira-kira sedikit gambaran soal tapering off. Jadi tapering off ini adalah satu kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed. Nah, kebijakannya adalah pengetatan kebijakan moneter. Contohnya nih pemirsa, The Fed selaku Bank Sentral Amerika Serikat ini mengurangi pembelian obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ingat nggak, beberapa waktu lalu nih saya juga udah sempat bahas soal obligasi. Contohnya kalau di Indonesia nih ya, beberapa waktu lalu banyak ya pemerintah menerbitkan obligasi yang kemudian sebenarnya obligasi itu diterbitkan supaya pemerintah ini bisa mendapatkan dana atau modal untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Nah, sama halnya dengan di Amerika Serikat sana nih pemirsa, ketika perekonomian Amerika Serikat itu hancur lebur karena COVID-19 ya, apalagi dengan varian Delta, akhirnya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan obligasi ya, kemudian ketika obligasi atau surat utang tersebut laku ya, dananya atau modalnya akan digunakan untuk memulihkan ekonomi. Nah, kemudian obligasi atau surat utang ini akhirnya dibeli oleh The Fed selaku Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi saat ini The Fed menilai Amerika Serikat ini ekonominya udah mulai pulih, udah mulai bangkit. Jadi The Fed mengurangi pembelian obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, ternyata di Amerika Serikat nih pemirsa sudah mulai terjadi inflasi yang cukup tinggi. Nah, sejauh apa sih atau setinggi apa sih inflasi yang terjadi di Amerika Serikat saat ini? Kita saksikan informasi selengkapnya dalam grafis berikut ini pemirsa.
Ya, jadi itulah sedikit gambaran soal tapering off. Karena memang ekonomi Amerika Serikat ini dinilai sudah mulai bangkit, sudah mulai pulih, sudah ada inflasi. Akhirnya The Fed ya selaku Bank Sentral Amerika Serikat sudah mulai mengurangi pembelian obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sama halnya dengan orang tua tadi, ketika melihat anaknya ini sudah punya gaji, ekonominya sudah matang gitu ya, dari sisi finansialnya sudah punya pendapatan sendiri, jadi orang tua tersebut mengurangi atau bahkan di stop deh uang jajan atau uang sakunya karena dinilai anak tersebut sudah mampu dalam sisi finansial. Kemudian balik lagi nih soal tapering off, tadi kita sudah saksikan bersama bahwa di Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir ini juga sudah mulai menunjukkan adanya inflasi. Nah, artinya kalau di dalam suatu negara itu sudah terjadi inflasi, daya beli masyarakat sudah mulai pulih, ekonominya juga sudah mulai pulih. Tadi diinformasikan bahwa dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, inflasi sudah lewat dari 5%. Padahal nih pemirsa, target pemerintah Amerika Serikat untuk inflasi Amerika Serikat itu hanya sekitar 2%. Artinya kalau udah 5% sudah melewati dari target yang ditentukan. Nah, kemudian tentunya kenapa sih siang hari ini kita bahas soal tapering off? Kenapa juga kita harus ngomongin ekonomi Amerika Serikat? Emang ada hubungannya sama ekonomi di dalam negeri atau ekonomi Indonesia? Ingat ya pemirsa, Amerika Serikat itu memiliki julukan negara adidaya. Artinya perekonomian negara tersebut, Amerika Serikat, ini memang mempunyai pengaruh atau dampak yang cukup besar terhadap negara-negara lainnya. Jadi contohnya ketika Amerika Serikat ini memberlakukan atau menerapkan salah satu kebijakan, itu biasanya akan memberikan dampak terhadap negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Jadi mungkin kalau kita telaah lebih jauh lagi dari kebijakan tapering off ini bisa saja memberikan dampak terhadap perekonomian dan juga pasar modal Indonesia. Nah, tapi sayangnya nih pemirsa, banyak pihak yang mengatakan ketika The Fed memberlakukan tapering off ini akan ada sedikit dampak buruk yang akan dirasakan oleh Indonesia. Salah satunya adalah yang dikhawatirkan nih ya, hilangnya aliran modal asing yang ada di Indonesia. Kemudian dari hilangnya aliran modal asing tersebut ini dikhawatirkan akan semakin menekan nilai tukar rupiah. Itu dampak buruk yang pertama. Kemudian dampak buruk yang kedua diproyeksikan kalau memang nantinya The Fed ini benar-benar ya memberlakukan tapering off adalah akan membuat IHSG ini kinerjanya menurun, kemudian akan menciptakan ketidakpastian di pasar modal Indonesia. Jadi biasanya mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya ini ketika The Fed memberikan atau menerapkan kebijakan tapering off ini, pelaku pasar ini nampaknya agak goyah gitu ya, mungkin ada efek kejut yang diberikan dari kebijakan tapering off. Tapi tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa tapering off ini mungkin saja bisa membuat IHSG kinerjanya ini semakin menurun. Nah, itu kira-kira benar nggak sih? Nah, untuk mengkonfirmasinya nih pemirsa, langsung saja kita saksikan tayangan dan pernyataan dari analis pasar modal berikut ini. Kalau saya lihat ini penurunan pada saat terjadi tapering ya kemungkinan besar tidak terlalu besar ya. Kalau saya sih lihat kemungkinan besar antara 2-5% ya, penurunan setelah itu akan up kembali. Tetapi kalau seandainya memang benar Bank Sentral Amerika di bulan November akan mengurangi pembelian obligasi dan menaikkan suku bunga, ya ini pasti akan berdampak negatif terhadap saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Tetapi kita harus tahu bahwa fundamental ekonomi kita di mana harga komoditas terus mengalami kenaikan, penurunannya pun juga tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa andalan komoditas Indonesia saat ini adalah komoditas. Nah, pada saat komoditas melonjak tinggi, penurunan harga saham-saham blue chip ya di Bursa Efek Indonesia kemungkinan besar tidak terlalu dalam. Dan ini akan bersifat sementara. Kenapa? Karena jenjang waktu yang cukup panjang. Ya, kita lihat dari 4 bulan yang lalu ya tentang masalah tapering. Ini mengikis kemudian pada saat memang Bank Sentral Amerika mengurangi pelonggaran kuantitatif itu hanya bersifat
Oke, ternyata menurut salah satu analis pasar modal Indonesia, dengan adanya kebijakan tapering off ini memang akan membuat kinerja IHSG menurun sekitar 2 sampai dengan 5%. Tapi pemirsa, penurunan IHSG itu tidak akan berlangsung lama, maksimal hanya 1 minggu saja. Jadi bisa kita katakan kebijakan tapering off ini memang memberikan dampak terhadap pasar modal Indonesia, tapi itu hanya sebentar ya, bukan permanen, melainkan hanya temporary gitu pemirsa. Jadi seperti efek kejut saja. Nah, kemudian nantinya jika memang IHSG ini kinerjanya menurun karena adanya kebijakan tapering off, di kemudian hari IHSG kita ini juga akan rebound lagi karena terdorong naiknya harga komoditas. Nah, naiknya harga komoditas ini memang kalau kita perhatikan sih udah berjalan beberapa waktu lalu gitu ya, seperti harga CPO, kemudian batu bara, kemudian komoditas lainnya juga mulai mengalami peningkatan. Jadi meskipun nanti IHSG kita kinerjanya menurun ya, pergerakannya melambat gitu, minus 2 sampai 5% ya, nanti akan rebound lagi karena memang terdorong oleh kenaikan harga komoditas, di mana sebenarnya komoditas ini juga merupakan salah satu pendorong pergerakan pasar modal Indonesia dan juga ekonomi Indonesia. Nah, kemudian kalau IHSG kita nanti bisa terkoreksi karena ada kebijakan tapering off, apa dong nih yang harus kita lakukan sebagai pelaku pasar atau investor? Apalagi mungkin investor pemula, kemudian investor milenial biasanya panik ya kalau ada sentimen-sentimen negatif. Ini harus gimana nih? Apakah kita harus keluar dari pasar atau kita hold dulu atau gimana gitu ya? Nah, untuk lebih jelasnya nih pemirsa dan lebih lengkapnya kita saksikan yuk tips berikut ini dari salah satu analis pasar modal Indonesia. Ya, harus lebih banyak belajar melihat situasi dan kondisi ya gitu. Jadi paling tidak mereka harus paham dulu gitu ya, tapering off itu apa gitu. Terus kemudian pengaruhnya ke ekonomi seperti apa, terus kemudian pengaruhnya ke pergerakan indeks, terus kemudian pergerakan saham itu semua seperti apa kan gitu. Terus kemudian juga apakah adanya tapering off ini berimbas langsung atau tidak nih ke kinerja dari para emiten gitu ya. Jadi jangan apa ya namanya, jangan hanya ikut-ikutan nih gitu kan. Wah, ada tapering off, jual gitu. Tapi nggak paham gitu kenapa harus melakukan penjualan gitu. Karena kan sebenarnya juga tapering off-nya di mana gitu kan, saham kita di mana gitu kan. Nah, itu yang akhirnya sering salah kaprah gitu kan bagi investor milenial kan itu. Jadi paling tidak mereka harus banyak belajar melihat situasi, melihat sentimen, dan juga ya ini mempelajari keterkaitan antara kondisi makro global, terus kemudian makroekonomi di negara kita sendiri, dan kondisi mikro. Kondisi mikro ini ya terkait dengan kinerja para emiten. Tuh sobat investor, kalau nanti memang IHSG kita kinerjanya menurun karena ada sentimen gitu ya dari kebijakan tapering off tadi, kita jangan panik, jangan langsung ikut-ikutan jual saham yang kita punya gitu ya. Meskipun nanti mungkin portofolio kita kebakaran gitu, merah semua, ya udah tahan dulu karena diproyeksikan nih nantinya IHSG kita akan kembali rebound lagi yang tentunya terdorong oleh kenaikan harga komoditas tadi ya, di mana komoditas ini juga menjadi salah satu pendorong pergerakan pasar saham Indonesia, pasar modal Indonesia, dan juga ekonomi Indonesia. Dan kemudian kalau misalnya nanti mungkin harga saham pada diskon, IHSG juga lagi kinerjanya menurun gitu ya, mungkin waktunya kita serok bawah pemirsa, kita ambil di harga murah, kemudian nanti kita tinggal tunggu lagi kenaikan harganya, baru deh kita menikmati cuan dari hasil investasi kita. Jadi mulai sekarang perlu banget nih pelajarin ya sentimen-sentimen apa aja sih yang kira-kira akan berpengaruh terhadap pergerakan pasar saham kita gitu ya. Jangan asal ikut-ikutan, kata orang A suruh jual kita jual, kata orang B suruh jual kita jual, itu nggak boleh. Kita nggak boleh ikut-ikutan, yang pasti kita harus belajar dari sisi fundamental perusahaan tersebut, kemudian juga dari sisi fundamental ekonomi kita. Nah, kemudian soal kebijakan tapering off ini sepertinya sih tidak berlaku ya bagi trader yang memang contohnya nih pagi beli, sore jual. Nah, itu tidak akan berlaku gitu ya. Jadi mungkin kalau bagi trader yang pagi beli, sorenya udah dijual, itu lebih baik lihat dari analis teknikalnya aja gitu, dari chartnya dilihat masuk di harga berapa,
sepertinya untuk sentimen-sentimen kebijakan tapering off ini tidak akan berpengaruh bagi trader yang tadi yang benar-benar pagi tuh beli kemudian sore udah dijual lagi. Nah tentunya selain itu saya juga masih punya nih tips investasi bagi sobat investor ketika ingin berinvestasi di pasar modal. Apa sajakah itu pemirsa? Langsung saja kita saksikan dalam infografis berikut ini. Oke pemirsa, itu dia pembahasan kita soal tapering off, apa aja sih dampaknya terhadap ekonomi dan juga pasar modal Indonesia. Dan semoga